Jika kalian berpikir kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu, maka kita sepemikiran. Saya menemukan cara berpikirnya orang-orang maju di luar sana seperti kata-kata dari seorang pemeran utama dalam film. Lalu saya adopsi di kehidupan saya sehari-hari. Lalu merangkumnya di sini. Semoga Anda menyukainya. Hai, halo, assalamualaikum, saya Nura. Selamat datang di vlog sederhana ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Jika Anda menemukan video saya yang penuh amatir ini, semoga berkenan, tinggalkan like. Jika ada saran, tolong tinggalkan di komentar ya. Terima kasih. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026, saya sedang bantu-bantu di tetangga sebelah rumah yang akan menikahkan gadisnya. Semoga rezekinya melimpah buat teteh yang sedang hajat maupun yang akan menempuh hidup barunya deh, amin. Nah, ini saya sedang membuat sesaji untuk para leluhur. Ada beberapa orang desa yang masih melakukannya. Dan ini adalah kue awuk-awuk, kue khas desa kami. Jika ada yang hajat, pasti selalu ada ini. Warna yang umum biasanya dipakai adalah seperti ini, putih dan merah. Tapi tidak jarang ada yang membuat dengan warna putih, kuning, atau putih dan hijau. Rasanya sama saja. Terbuat dari tepung ketan asli, lalu kelapa dan gula pasir lokal. Ini kue favorit semua warga di sini. Cara membuatnya seperti begitu mudah jika diperhatikan, hanya diaduk-aduk, lalu dikukus. Resiko gagalnya begitu tipis, tak akan seperti belajar membuat bolu yang sering bantat atau gosong saat memanggang. Haha. Itu sih saya ya saat dulu belajar baking, tapi saya begitu senang menjalaninya waktu itu. Tak jauh layaknya sekarang yang belajar untuk hidup minimalis karena pemasukan kecil, bahkan kadang tidak ada sama sekali nih. Tapi hidup itu seperti berjalan otomatis mengikuti alurnya ya. Walau sulit mendapatkan penghasilan, tapi makanan yang kami dapat tak pernah kurang, alhamdulillah. Mungkin itulah mengapa selain mencari penghasilan, orang-orang juga tak pernah lelah untuk terus bercocok tanam. Malah mungkin sebagian dari penghasilan mereka hanya cukup untuk membayar pajak. Apalagi yang punya rumahnya pinggir jalan besar ya, begitu memberatkan. Tidak ada patokan benar-benar salah ataupun begitu benar-benar baik untuk menjalani kehidupan ini. Banyak kebiasaan dan respon seseorang bahkan berjalan tanpa benar-benar dipikirkan. Seperti keputusan sehari-hari yang dibuat juga berjalan kadang tak sesuai keinginan, namun terus dijalani secara otomatis. Bahkan kadang rasa bahagia itu pun bercampur dengan rasa sedikit ketidaknyamanan, dan itu masih baik-baik saja ya. Maka mental ini memang harus begitu kuat untuk menjalani apapun yang terjadi di depan. Entah itu tentang naik atau turun, atau tentang bahagia dan sedih. Pola pikir yang begitu rumit akan menjadi lebih sederhana jika kita menjalaninya dengan tenang. Lalu ubah tantangan sebagai proses pembelajaran. Kadang-kadang ada sebagian orang yang hidupnya berkecukupan namun begitu rumit dengan pemikirannya sendiri. Dan itu membuat hidup mereka selalu gelisah dan khawatir. Itulah kenapa kita perlu menanamkan pola pikir sederhana dalam kehidupan, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil itu, agar kita bisa mengubah cara pandang dan mudah menentukan solusi, insya Allah. Pola pikir juga ternyata bisa memotivasi diri kita sendiri, menanamkan dalam pikiran kita agar kita bisa lebih tangguh menghadapi situasi apapun. Pola pikir sederhana juga mampu menstabilkan rasa stres dalam hati dan pikiran kita sendiri. Teringat salah satu seorang pemeran utama di film Now Is Your Life,
pernah berkata, setiap keputusan membawa tanggung jawabnya sendiri. Mendengar hal itu, saya menjadi lebih meyakinkan diri sendiri untuk sedikit demi sedikit merubah pola pikir yang dulu terasa kuno dan rumit menjadi lebih ringan dan lebih sederhana. Pola pikir sederhana membuat saya lebih ringan menjalani hari-hari, lebih mudah mengambil keputusan, bahkan menjadi lebih tenang dan menyenangkan saat hidup di desa ini. Mungkin punya tetangga dan lingkungan di sini begitu positif dan menyenangkan, juga begitu berpengaruh pada perubahan diri saya yang sekarang. Keesokan harinya saya dikirimi satu kantong penuh sesuatu yang berisi bahan masakan. Seperti beras, sayuran, mie, soun, dan lain-lain. Terima kasih Teteh Hajat. Jika getasan kuno langkung-langkung ti ieu Teteh. Alhamdulillah hari ini nggak perlu beli sayuran ya, bisa bikin sayur bening atau bikin gorengan bala-bala. Tapi dilihat dulu deh minyaknya ada nggak ya di dapur, haha. Soalnya jatah untuk pembelian minyak semakin berkurang, harus cukup 1 liter untuk 1 minggu. Tapi jika ada rezeki lebih bisa nambah dikit ya, haha. Semoga kedepannya ada penghasilan tambahan deh untuk mencukupi kebutuhan semuanya, amin. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga yang like, komen, dan subscribe dimudahkan rezekinya, disehatkan jiwa dan raganya, amin. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum.